Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala wa ba'du. Setelah memuji Allah dan berselawat kepada Rasul, mari kita senantiasa meluruskan niat kita ikhlas bermuzakarah menuntut ilmu di bulan suci Ramadan yang penuh berkah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan pahalanya kepada kita semua. Amin. Allahumma amin. Semoga melalui kajian hadis arba'in ini semakin mendekatkan kita kepada sunnah Rasul yang menjadi pedoman kita dalam menjalani hidup dan kehidupan di dunia ini. Hari ini kita kembali bertemu untuk mengkaji hadis yang ke-17 tentang aturan menyembelih. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Ya'la Shaddad bin Aus radhiyallahu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam قال إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ وَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ. Rawahu Muslim. Hadis ini bersumber dari sahabat Abi Ya'la Shaddad bin Aus, mudah-mudahan Allah meridhoinya, radhiyallahu anhu. Kalau radhiyallahu anhuma itu anak dan bapaknya dua-duanya sahabat Rasul. Ya, kalau orang tuanya tidak, maka satu radhiyallahu anhu kembali kepada sahabat yang meriwayatkan hadis itu. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Ya'la bin Aus radhiyallahu an dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda Rasul bersabda, qala innallaha katabal ihsana ala kulli syai'in. Sesungguhnya, inna itu harfu taukid, huruf yang digunakan untuk menyatakan taukid, penguatan. Dia ada penekanan, stressing. Sesungguhnya, bukan main-main. Ya. Sesungguhnya Allah kataba, telah menuliskan, maksudnya menetapkan. Kataba itu menetapkan. Kutiba diwajibkan. Kutiba alaikumusiyam. Dari akar kata yang sama. Sesungguhnya Allah telah menetapkan al-ihsan, perilaku ihsan. Ihsan itu perbuatan baik. Ihsan. Ala kulli syai'in, terhadap segala sesuatu. Ya. Mana di antara contoh ihsannya Allah, ketetapan Allah itu. Wa idza qataltum fa ahsinul qitlah. Kalau kalian membunuh, fa ahsinul qitlah, maka baik-baiklah kalian membunuh. Apa itu baik-baik dan? Ya.
membunuhlah dengan baik. Saya itu menerjemahkan perkata, ya. Fa ahsinu al-qitlah. Kalau terjemah bahasa itu dibalik, maka membunuhlah dengan baik. Fa ahsinu al-qitlah. Al-qitlah itu adalah masdar, ya. Wa idza dzabhtum, maka apabila kamu menyembelih, wa ahsinu dzibha, maka menyembelihlah dengan baik. Ahsinu, baik-baiklah dalam menyembelih. Bagaimana cara menyembelih yang baik itu? Wal yuhidda ahadukum syafratahu. Hendaklah dia menajamkan pisaunya. Jangan pisau tumpul digunakan, menyiksa binatang. Wal yurih dzabihatahu. Wal yurih itu diterjemahkan apa? Percepatlah penyembelihannya. Makna yurih itu sebenarnya nyaman, ya. Murtahun atau al-irtiyah, ya, bikin nyamanlah binatang itu. Nah, oke. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini menjelaskan kepada kita bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan satu ketetapan, apa? Yaitu berbuat baik terhadap segala sesuatu, bukan saja kepada sesama manusia, tetapi juga sampai kepada hewan ataupun binatang ternak pun kita harus berbuat baik kepada mereka. Ya. Ini adalah pengantar di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuat apa itu bingkai. Jadi bagaimana seluruh tindakan kita ini tidak keluar dari bingkai al-ihsan, kebaikan apapun. Ya, berbuat baik. Jadi bingkai kita ini berbuat baik. Karena Allah telah menetapkan segala sesuatunya itu katabal ihsan, menetapkan kebaikan, berbuat baik terhadap segala sesuatu. Seorang muslim seyogyanya harus menjadi seorang muslim yang baik, muslim yang kokoh, muslim yang sempurna imannya, muslim yang sempurna keislamannya. Termasuk aspek kesempurnaan iman dan Islam itu adalah berbuat dan bersikap baik terhadap sesuatu. Karenanya al-ihsan ala kulli syai', maksud huruf ala atas segala sesuatu itu, di mana Allah Subhanahu wa taala menetapkan agar manusia, ya kita ini, ya, berbuat baik terhadap segala sesuatu. Karena hal jazaul ihsan illal ihsan. Kebaikan itu balasannya adalah kebaikan pula. Maka balasan dari kebaikan itu disebut dengan hasanah. Hasanah. Nah, al-ihsan, berbuat baik terhadap segala sesuatu ini sudah merupakan tuntunan dalam beramal, berbuat, bersikap dalam sepak terjang kehidupan kita
sebagai manusia. Dan itu sudah menjadi ketetapan Allah, syariat Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini menepis segala bentuk provokasi yang akan menyudutkan Islam itu, tentang kesan-kesan negatif terhadap Islam. Lah terhadap binatang saja kita harus benar-benar cara menyembelihnya punya tata cara tersendiri, enggak? Maka jauh tuduhan mereka Islam itu teroris segala macam, enggak? Dengan binatang sekalipun. Ya. Sehubungan dengan itulah, orang yang melakukan amal perbuatan di dunia ini harus memelihara etika, adab, sopan santun, kafiyah, tata cara melaksanakan amal tersebut, sehingga bukan saja terbatas sah amal itu, tapi amal itu punya konten atau nilai-nilai kebaikan. Disitulah peran etika, ihsan. Ya. Nah, jika kita telah melakukan amal perbuatan sesuai dengan ketentuan syarak, maka amal itu akan menjadi amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, yang bagi pelakunya dia akan mendapatkan reward, akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi menjaga tata cara beramal sesuai dengan ketentuan syarak menjadi satu tuntutan bagi kita semua agar amal itu berbuah pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu pengantarnya, primnya. Fa idza qataltum fa ahsinul qitlah. Kalau kamu membunuh, maka membunuhlah dengan baik. Membunuhlah dengan baik. Kalau kamu menyembelih, menyembelihlah dengan baik. Karena kan membunuh juga yang namanya menyembelih itu. Nah, ini kaitkan dengan etika tata cara menyembelih. Fa idza qataltum fa ahsin qitla, fa idza dzabhtum fa ahsin dzabha. Kalau kamu menyembelih, nah ini etikanya juga. Menyembelihlah dengan sebaik-baiknya. Apa tata cara menyembelih dengan yang baik? Dituntun oleh Rasulullah. Pertama, hendaklah menajamkan pisau. Ya, kalau kita kurban, jangan mantul setengah jam ngorok sapi belum selesai, ada tak? Ya. Dan tidak juga, tidak juga, tapi enggak. Tuh. Karenanya jangan didekatkan antara sapi yang disembelih itu ditonton oleh sapi-sapi yang lain. Dia juga punya perasaan, dia juga punya mata. Ya? Gitu. Ada dampaknya. Coba dekatkan ngamuk. Ya? Itu caranya. Penuh dengan kasih sayang. Karena ada ungkapan wal yurih, buatlah nyaman sembelihan itu, nyaman. Ya, nyaman. Kalau pisaunya tumpul, yang motong capek, yang dipotongannya belum mati-mati juga. Jadi satu tindak penzaliman. Tindak penzaliman. Ini etikanya, termasuk menyembelih. Sama juga nanti pisau-pisau ibu di dapur harus tajam-tajam, ya.
tajam. Proses yang bisa mempercepat pekerjaan. Nanti harus dipotong-potong ya. Saya mendapatkan ilmu atau informasi pengetahuan bagaimana cara menyembelih yang benar ketika saya mewakili MEPI pada waktu itu ke sebuah usaha atau perusahaan apa itu? Jambu apa namanya? Ya, Jambu Raya di Bogor. Dengan cara menyembelih cara modern. Pertama, ayam-ayam itu dikondisikan terlebih dalam tempat yang nyaman. Disuruh tidur terlebih dahulu, ruangan gelap. Setelah itu baru dikeluarkan. Dikeluarkan, ya, digantung. Tahu digantung? Bukan kepalanya di atas, kedua kakinya digantung. Ya, gantung. Kenapa harus digantung? Untuk mempercepat kematiannya. Cepat kematiannya. Nah, setelah digantung, ya, nyaman ayam tadi, tidak stres, karena ayam yang stres berpengaruh juga kepada kualitas dagingnya. Maka ada suka kadang-kadang darah membeku, ya, dan sebagainya. Nah, dan itu kadang-kadang cepat mendatangkan jamur. Setelah digantung, baru dipotong, jalan, berjalan, dan seterusnya, terus setelah dipastikan mati, barulah nanti masuk kepada satu mesin untuk mencopot bulu-bulunya, sampai bersih, langsung dicuci, baru nanti masuk kepada proses berikutnya timbangan. Setelah ditimbang, baru dikeluarkan isi dalamnya, ya. Pisahkan nanti. Nah, mau dibagi berapa? Sesuai pesanan. Mau dibagi 8, mau dibagi 10, mau dibagi 12, enggak. Nanti nyampur dia. Yang timbangan umpamanya 1 kilo sama 1 kilo, yang 1,5 gitu. Termasuk juga nanti sesuai pesanan tadi. Sampai terakhir tidak ada yang tersisa. Tidak ada yang tersisa. Nah, pengusaha itu mengatakan, saya lakukan ini karena dulu saya adalah seorang penjual ayam potong. Dia sarjana ekonomi, penjual ayam potong. Dulu kerja saya itu ustaz motong ayam. Di sini sudah siap yang namanya airan sedang mendidih. Sudah, begitu potong, masuk sini, potong, masuk sini. Entah ayam itu mati karena pisau atau mati karena digodok air panas itu, kita tidak tahu. Karena mau cepat-cepat, ya, memenuhi stok. Ceritanya seperti itu. Stok, oke. Nah, kemudian saya mendapatkan order dari sebuah perguruan tinggi, tapi ada ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi, termasuk tata cara menyembelih harus sesuai dengan ketentuan Islam. Nah, saya belajar menyembelih itu justru dari orang Amerika yang merupakan konsultan dari perguruan tinggi itu yang berikan order kepada saya. Saya bilang, Pak, saya paham cara menyembelih setelah Bapak terangkan inilah. Inilah katanya. Bahkan dia tanya, dia mulai dari pembibitan sampai ngasih makan dan seterusnya. Ya, begitu. Tapi masih banyak juga orang katanya, yang enak itu ayam kampung. Ya, ayam kampung sampai 6 bulan baru pacak dipotong. Ayam itu mungkin sudah 2,5 bulan sudah bisa dipotong. Ayam yang dipelihara itu makannya pelihara, gizinya pelihara. Ayam kampung katanya makan di mana-mana. Belum tentu punya dia sendiri. Itu namanya ayam syubhat katanya. Kita barangkali Mas Gunawan ini naruh barangkali reinkarnasi, tahu-tahu dimakannya. Syubhat itu. Tapi kalau ayam potong ini kita yang beli, makannya kita yang beli. Jadi masih orang masih bilang enaknya ayam kampung katanya. Nah, jadi muncullah istilah ayam syubhat. Ayam syubhat. Jadi dengan kemajuan teknologi, ternyata ilmu itu datangnya dari mana saja, ya. Ya. Maka tadi
apakah karena digodok itulah ayam mati, cepat mati, karena wal yurih zabihatahu, ataukah itu jenis penyiksaan? Atau karena tajamnya apa? Pisau tadi. Jadi kita mendapatkan ternyata teknologi penyembelihan ini karena kemajuan teknologi dan tata caranya. Dulu katanya saya dapat sertifikat dari MUI itu. Ada, yang menyembelih dapat. Nah, coba kalian lihat sajalah nanti kalau ke pasar, ya, antara yang gelodok dengan tempat menyembelih. Ya, ayam itu mati karena disembelih atau mati karena direbus. Jadi menyadarkan kepada kita semua, jangan-jangan doa-doa ini kita tidak terkabul karena kita makan barang syubhat. Ada tak? Kita nerima kiluan, ada? Beli dari pasar, ada tak? Tak tahu bagaimana cara menyembelihnya, ada tak? Lah mati nian atau masih dalam kalau mati langsung direbus tadi, nak cepat ya, apa menghilangkan bulunya. Oleh karena itu hadis memang sudah lama, tapi bagaimana praktek ya hadis itu mungkin di akhir-akhir yang kita baru mengetahuinya. Demikian beberapa hal yang terkait dengan hadis yang sangat mulia ini. Artinya Islam itu mengatur seluruh aspek-aspek kehidupan manusia, tak terlepas perhatiannya menyoroti bagaimana tata cara orang Islam memperlakukan baik terhadap sembelihannya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.